semuanya, it's time to study with me, Bu Krisma. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang persamaan eksponensial. Nah, selama ini kita hanya menyelesaikan persamaan-persamaan yang istilahnya bentuknya persamaan kuadrat, persamaan linier, seperti itu kan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang persamaan eksponensial. Persamaan eksponensial itu apa? Persamaan dalam bentuk pangkat, bukan persamaan polinom loh ya. Kalau persamaan polinom itu pangkat banyak, misalnya x pangkat 5 tambah x pangkat 3 sama dengan 4 misalnya. Kalau persamaan eksponensial itu contohnya 4 pangkat x sama dengan 4, misalnya kayak gitu. Nah, supaya kalian lebih tahu tentang persamaan eksponensial dan bagaimana cara penyelesaiannya, langsung saja kita lihat penjelasan berikut ini. Untuk menyelesaikan persamaan yang berbentuk a pangkat fx sama dengan a pangkat p, maka kita akan menggunakan sifat a pangkat fx sama dengan a pangkat p itu akan ekivalen dengan fx sama dengan p. Nah, untuk menentukan himpunan penyelesaian atau nilai x-nya, kita menggunakan cara fx sama dengan p. Ingat-ingat ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh. Untuk contoh nomor 1 ada persamaan 2 pangkat 3x tambah 1 sama dengan 2 pangkat 4. Kita disuruh untuk mencari nilai x-nya berapa. Nah, sesuai dengan rumus yang tadi, kita dapatkan bentuk 3x tambah 1 sama dengan 4. Lalu kita proses menjadi 3x sama dengan 4 dikurangi 1. Lalu 3x sama dengan 3. Dan x-nya itu sama dengan 3 per 3. 3 per 3 itu berapa? 1. Jadi nilai x yang memenuhi persamaan tersebut adalah 1. Sekarang kita masuk ke contoh nomor 2. Diketahui persamaan 4 pangkat 2x dikurangi 3 sama dengan 16. Kita disuruh menentukan nilai x-nya itu berapa. Nah, sebelumnya kita lihat dulu bentuk a pangkat fx sama dengan a pangkat p itu ekivalen dengan fx sama dengan p. Di sini bisa kita lihat bahwa bentuk persamaannya itu memiliki bilangan pokok yang sama, yaitu sama-sama memiliki bilangan pokok a. Sehingga dapat kita buat bentuk dari 4 pangkat 2x dikurangi 3 sama dengan 16 itu bilangan pokoknya harus 4. Karena bentuk a pangkat fx-nya bilangan a pada soal tersebut itu adalah 4. Sehingga 16-nya harus kita ubah 4 pangkat berapa. Sehingga kita dapatkan 16 itu sama dengan 4 pangkat 2. Sehingga kita dapatkan bentuk baru yaitu 4 pangkat 2x dikurangi 3 sama dengan 4 pangkat 2. Sesuai dengan rumus yang tadi kita dapatkan, maka kita dapat membentuk menjadi 2x dikurangi 3 sama dengan 2. Lalu kita hitung dan jadi 2x sama dengan 2 ditambah 3. Nah, selanjutnya kita hitung lagi menjadi 2x sama dengan 5. Sehingga kita dapatkan nilai x itu sama dengan 5 per 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 5 per 2. Paham? Sekarang, untuk menyelesaikan persamaan berbentuk a pangkat fx sama dengan a pangkat gx, kita dapat menggunakan ketentuan atau sifat a pangkat fx sama dengan a pangkat gx itu ekivalen dengan fx sama dengan gx. Nah, untuk menentukan himpunan penyelesaian atau nilai x dari persamaan a pangkat fx sama dengan a pangkat gx, kita menggunakan rumus ini. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Untuk soal yang pertama, diketahui sebuah persamaan berbentuk 3 pangkat 2 dikurangi x sama dengan 3 pangkat x ditambah 4. Kita disuruh menentukan nilai x-nya berapa. Langsung saja kita proses ya, sesuai dengan sifatnya, maka langsung kita dapatkan 2 dikurangi x sama dengan x tambah 4. Lalu kita proses hingga menjadi negatif x dikurangi x sama dengan 4 dikurangi 2. Lalu menjadi negatif 2x sama dengan 2, lalu kita dapatkan nilai x-nya sama dengan 2 per negatif 2, sehingga hasil akhirnya x sama dengan negatif 1. Jadi kesimpulannya, himpunan penyelesaian dari persamaan 3 pangkat 2 dikurangi x sama dengan 3 dipangkatkan x tambah 4 adalah negatif 1.
Sekarang kita masuk ke contoh soal nomor 2. Diketahui sebuah persamaan 5 dipangkatkan dengan 4x ditambah 2 itu sama dengan 125 pangkat negatif 2 ditambah x. Kita disuruh menentukan nilai x-nya itu berapa. Perhatikan lagi sifatnya. Nah, bentuk persamaannya itu adalah a pangkat fx sama dengan a pangkat gx, maka dapat kita ambil bentuknya yaitu fx sama dengan gx. Tapi kita lihat bilangan pokoknya sama, yaitu sama-sama dengan a. Coba kita lihat contoh soalnya lagi. Dari sini kita lihat bahwa bilangan pokoknya itu ada 5 dan 125. Nah, supaya sama, jadi kita mengubah dulu bentuk 125-nya itu menjadi 5 pangkat berapa? Sehingga kita dapatkan bentuknya 5 pangkat 3. Sehingga kita peroleh bentuk baru yaitu 5 pangkat 4x ditambah 2 sama dengan 5 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan negatif 2 ditambah x. Sehingga kalau kita proses lagi bentuknya menjadi 5 dipangkatkan dengan 4x ditambah 2 sama dengan 5 dipangkatkan dengan negatif 6 ditambah 3x. Jadi kalau kita sesuaikan dengan sifatnya atau ketentuannya sehingga bentuknya menjadi 4x tambah 2 sama dengan negatif 6 ditambah 3x. Kalau kita proses hasilnya menjadi 4 dikurangi 3x sama dengan negatif 6 dikurangi 2 sehingga x sama dengan negatif 8. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x sama dengan negatif 8. Nah, sekarang bagaimana? Sudah paham belum tentang bagaimana cara menyelesaikan persamaan eksponensial dengan dua bentuk dulu ya? Yaitu bentuk yang pertama adalah a pangkat fx sama dengan a pangkat b, dan bentuk yang kedua adalah a pangkat fx sama dengan a pangkat gx. Bagaimana? Sudah paham? Sudah bisa? Oke. Nah, cukup sekian penjelasan tentang persamaan eksponensial pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. So, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa untuk klik tombol loncengnya supaya kalian tahu kalau ada video baru tentang pembelajaran ataupun hal lain dari aku. Oke, see you on the next video. Bye-bye!